Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar yang berbahagia, kenapa ada makanan yang diharamkan dalam Islam? Karena ada makanan yang dapat mengancam tubuh atau merusak akal, sebagaimana diharamkannya beberapa makanan pada umat terdahulu sebelum Islam, semata-mata sebagai ujian bagi mereka. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 190. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Fabizulmim minallazina hadu haramna alaihim thayyibatin uhillat lahum. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Para pendengar, pada dasarnya hukum bagi semua makanan adalah halal sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Oleh karena itu, tidak ada makanan yang haram kecuali yang diharamkan oleh dalil-dalil dari Al-Quran, Sunnah, dan Qiyas yang sahih. Pembuat syariat telah mengharamkan beberapa makanan karena terdapat bahaya yang dapat mengancam tubuh atau merusak akal. Macam-macam makanan yang diharamkan. Pertama, makanan yang diharamkan berdasarkan dalil Al-Quran, yaitu pertama, makanan orang lain yang diperboleh bukan dengan cara-cara yang dibenarkan syariat berdasarkan firman Allah. Rasulullah melarang setiap makanan yang diharamkan. Dan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188, Allah berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan Rasulullah bersabda, fala yahlubanna ahadun masyiyata ahadin illa biizni. Dan janganlah seorang memerah susu binatang peliharaan orang lain kecuali dengan seizinnya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian bangkai, yaitu binatang yang mati secara alami, seperti binatang yang tercekik, terpukul, terjatuh, tertanduk oleh binatang lain, dan diterkam oleh binatang buas. Kemudian darah yang mengalir, yaitu yang mengalir ketika menyembelih. Demikian juga dengan darah yang bukan dari penyembelihan, baik yang mengalir maupun tidak, sedikit maupun banyak. Kemudian daging babi, dan demikian pula dengan seluruh bagian tubuhnya seperti darah, lemak, dan lain-lainnya. Kemudian binatang yang disembelih bukan karena Allah, yaitu yang disebutkan nama selain Allah pada saat menyembelih binatang tersebut. Selanjutnya binatang yang disembelih untuk berhala, dan ini mencakup semua binatang yang disembelih untuk kuburan dan
tugu peringatan yang disembah sebagai tanda dan simbol bagi sembahan selain Allah, atau yang dipergunakan sebagai perantara wasilah kepada Allah. Dalil larangan untuk keenam jenis makanan ini adalah firman Allah surah Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به والمنحنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Para pendengar, jenis-jenis makanan tersebut diharamkan berdasarkan Al-Quran yang mulia. Kemudian makanan yang diharamkan berdasarkan larangan Rasulullah SAW. 1. Keledai piaraan berdasarkan pernyataan Jabir. Pada peperangan Khaybar, Rasulullah melarang memakan daging keledai piaraan dan mengizinkan memakan daging kuda. Kemudian yang kedua, bakhal, peranakan keledai dan kuda berdasarkan kias pada keledai piaraan. Ia termasuk binatang yang dilarang untuk dimakan. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinatan wa yahluqu ma la ta'lamun. Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai agar kamu menunggangnya dan menjadikannya perhiasan, dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Para pendengar, ini adalah dalil yang menentukan larangan makanannya. Jika ditanya bagaimana daging kuda dihalalkan, sedangkan dalil tentang kuda dan bakhal adalah sama. Jawabannya adalah bahwa kuda dikecualikan oleh nas yang merupakan izin Rasulullah untuk memakannya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir yang disebutkan. Kemudian yang ketiga, setiap binatang yang memiliki taring dari binatang buas seperti singa, macan, beruang, gajah, serigala, anjing hutan, musang, buas, rubah, tupai, dan lain-lainnya yang memiliki taring yang dipergunakan untuk memangsa binatang lain. Yang keempat, binatang yang memiliki cakar dari jenis burung seperti elang yang tajam penglihatannya, elang pemburu, garuda, elang pemburu India dipergunakan untuk memburu berdasarkan pernyataan Ibnu Abbas
Rasulullah melarang setiap binatang yang memiliki taring dari binatang buas dan setiap binatang yang memiliki cakar dari jenis burung. Kelima, jalalah hewan yang memakan kotoran, yaitu hewan yang sebagian besar hidupnya memakan kotoran dari hewan ternak dan sejenisnya. Contohnya ayam, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Umar. Dia berkata, "Naha'an luhumil jallalati wa albaniha." Nabi melarang memakan daging jallalah dan susunya. Hewan jenis jallalah tidak boleh dimakan dagingnya kecuali setelah ditahan beberapa hari sehingga ia tidak memakan kotoran dan dagingnya bersih dari kotoran tersebut. Susunya juga tidak boleh diminum kecuali setelah ditahan beberapa hari sehingga tidak memakan kotoran dan susunya menjadi bersih. Kemudian makanan yang diharamkan dengan alasan untuk mencegah bahaya yaitu sebagai berikut. 1. Racun secara umum karena kepastian mengenai bahayanya bagi tubuh. 2. Debu, tanah, batu dan arang karena bahayanya dan tidak ada manfaatnya. 3. Binatang yang dianggap jijik yang jiwa manusia enggan memakannya seperti serangga tanah dan lain-lain karena binatang ini dapat mengakibatkan sakit dan menimbulkan penyakit pada tubuh. Kemudian makanan yang diharamkan dengan alasan menghindari najis yaitu sebagai berikut. 1. Setiap makanan dan minuman yang bercampur dengan najis berdasarkan sabda Rasulullah tentang tikus yang jatuh ke dalam lemak. Jika lemak itu beku, maka buanglah bagian yang disentuhnya dan bagian sekitarnya dan makanlah sisanya. Tetapi jika cair, maka janganlah kamu mendekatinya. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Setiap najis yang bersifat alami seperti air kencing dan kotoran makhluk hidup berdasarkan firman Allah, wa yuharrimu alaihimul haba'is, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, yang kotor. Firman Allah surah Al-A'raf ayat 157. Kemudian yang keempat, makanan haram yang boleh dimakan karena terpaksa. Bagi orang yang terpaksa yang kelaparan, jika ia takut laparnya membahayakan dirinya dan membinasakannya, maka ia boleh memakan makanan yang diharamkan selain racun yang dapat melangsungkan hidupnya, baik makanan orang lain, bangkai, daging babi, dan lain sebagainya. Hal ini dengan syarat tidak melebihi batas yang hanya sekedar menyambung hidupnya dari kebinasaan. Orang tersebut juga hendaknya merasa tidak suka dan benci dengan makanan haram itu dan tidak menikmatinya berdasarkan firman Allah. Faman ittara fi mahmasatin ghaira mutajanifin li ismi, maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa.
Kemudian minum. Pengertian minuman yang dimaksud dengan minuman di sini adalah segala sesuatu yang diminum dari jenis-jenis cairan yang mengalir. Hukumnya, hukum asal pada minuman sama dengan hukum asal pada makanan, yaitu mubah, boleh, berdasarkan firman Allah. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Al-Baqarah ayat 29. Kecuali jenis minuman yang dilarang berdasarkan dalil tertentu seperti khamar. Dilarang berdasarkan firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innama khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani wajtanibuhu. Sesungguhnya minum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Al-Maidah ayat 90. Dan Rasul bersabda, Allah melaknat khamar. Allah melaknat khamar, orang yang meminumnya dan orang-orang yang memberikannya kepada orang lain, penjualannya dan pembelinya, pembuatnya dan orang-orang yang meminta untuk dibuatkannya, pembawanya dan penerimanya, dan orang yang memakan hasil perjualannya. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Kemudian semua jenis minuman memabukkan dan minuman-minuman beralkohol berdasarkan sabda Rasulullah, kullu muskiri hamrun wa kullu hamli haramun. Setiap minuman yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Diriwayatkan oleh Muslim. Para pendengar, kemudian campuran ekstrak atau campuran cairan yang diperas dari dua jenis campuran, yaitu permulaan kurma yang berwarna merah bercampur kuning dengan kurma basah, atau kismis anggur kering dengan kurma basah dalam satu wadah, kemudian diberi air sehingga menjadi minuman yang manis, baik memabukkan ataupun tidak, berdasarkan larangan Rasulullah atas hal itu dengan sabda beliau, yang diriwayatkan oleh Bukhari, jangan membuat fermentasi dari kurma matang dan kurma ranum secara bersamaan, dan jangan membuat fermentasi dari kismis dengan kurma secara bersamaan, tetapi buatlah minuman dari masing-masing sendiri-sendiri. Hal tersebut dikarenakan campuran itu dapat dengan cepat menimbulkan kemabukan. Maka untuk mencegah ke arah sana, Rasulullah melarangnya. Kemudian urin atau air kencing hewan yang haram dimakan dagingnya karena jenis dan karena najis, dan najis adalah haram. Selanjutnya susu binatang yang dagingnya haram dimakan, kecuali air susu ibu boleh dikonsumsi.
Selanjutnya, minuman yang telah pasti bahayanya bagi tubuh seperti minyak, gas, dan sejenisnya. Kemudian, segala jenis hisapan yang berasap seperti tembakau, ganja, heroin, dan sebagainya karena membahayakan bagi tubuh dan sebagainya, memabukkan. Dan sebagiannya memabukkan. Sebagian yang lain melemahkan semangat dan sebagiannya lagi membuat polusi udara yang mengganggu kesehatan yang ada di sekitarnya, baik manusia ataupun malaikat. Hal seperti ini dilarang menurut syariat. Apa yang diperolehkan bagi orang-orang yang terpaksa diperboleh bagi mereka. Orang yang terdesak untuk menelan apa-apa yang melekat pada tenggorokannya dari makanan atau sejenisnya dengan khamar, jika ia tidak menemukan yang lain sebagai upaya untuk mempertahankan kehidupan, seperti diperbolehkannya bagi orang-orang yang sangat haus yang takutkan meninggal untuk meminum apa saja yang dapat melegakan dahaganya dari minuman-minuman yang dilarang. Hal itu berdasarkan firman Allah, ila maduritum ilaihi, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Al-An'am ayat 119. Masya Allah, indahnya ajaran Islam. Karena Allah dan Rasulnya telah tahu apa makanan-makanan yang membahayakan, minuman-minuman yang membahayakan. Oleh karena itu, dilarang atau diharamkan dalam Islam untuk memakannya. Karena akan mengakibatkan kerusakan pada tubuh itu sendiri. Demikianlah, semoga kita tetap berpegang teguh kepada ajaran Islam dengan bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.